Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada guru ekonomi kita yaitu Ibu Nur Hikmah Ismail, SE MPD yang sudah mempersilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Kansa Zulfatania yang akan menjadi moderator untuk presentasi pada hari ini dengan materi yang berjudul Bank Sentral, Sistem Pembayaran, dan Alat Pembayarnya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, ada Alia Gania Denita. Yang kedua, ada Alessandro Yohanes Hasyantamba. Yang ketiga, Eridia Wardana. Dan yang terakhir, saya Kansa Zulfatania. Yang pertama, kita akan mempresentasikan mengenai pengertian bank sentral yang akan dibawakan oleh Eri. Kepada Eri, dia dipersilahkan. Pengertian bank sentral, yaitu lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan yang berkaitan dengan keuangan atau kebijakan moneter di negara tertentu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Pasal 7 Tahun 2004, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 3 pilar atau 3 bidang tugas pokok Bank Indonesia yang akan dibawakan oleh Eri. Kepada Eri dipersilahkan. Lalu selanjutnya 3 pilar atau 3 bidang tugas pokok Bank Indonesia. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran. 3. Menjaga stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 5 fungsi utama Bank Indonesia dalam menjaga dan menstabilkan sistem keuangan nasional yang akan dibawakan oleh Eridia. Kepada Eridia dipersilakan. 5 fungsi utama Bank Indonesia dalam menjaga dan menstabilkan sistem keuangan nasional, yaitu menjaga stabilitas moneter, meregulasi dan mengawasi kinerja perbankan, memelihara dan mengawasi kelancaran sistem pembayaran, mengakses informasi dan melaporkan pihak-pihak yang diduga mengancam kestabilan moneter sebagai lender of the last resort atau sumber pinjaman terakhir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem pembayaran yang akan dibawakan oleh Eri. Kepada Eri dipersilakan. Lalu sistem pembayaran. Sistem yang mencakup aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk memindahkan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain yang timbul dari kegiatan ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 7 komponen yang mampu menunjang sistem pembayaran yang akan dibawakan oleh Eri. Pada Eri dipersilakan. 7 komponen yang mampu menunjang sistem pembayaran yaitu hukum, kebijakan, kelembagaan, instrumen, mekanisme operasional, infrastruktur, dan pengguna. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 5 resiko dalam sistem pembayaran yang akan dibawakan oleh Ale. Kepada Ale dipersilakan. 5 resiko dalam sistem pembayaran. 1. Resiko kredit. 2. Resiko likuiditas. 3. Resiko sistemik. 4. Resiko hukum. 5. Resiko operasional. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yang akan dibawakan oleh Ale. Kepada Ale dipersilakan. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. 1. Sebagai pembuat aturan. 2. Memberikan perizinan kepada perbankan. 3. Sebagai pengawas kelembagaan maupun kegiatan perbankan. 4. Sebagai operator penyedia layanan sistem pembayaran. 5. Fasilitator lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai definisi uang yang akan dibawakan oleh Ale. Kepada Ale dipersilakan. Definisi uang. Menurut ilmu ekonomi tradisional, setiap alat tukar yang diterima secara umum. Menurut ekonomi modern, sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan jenis perkembangan uang yang akan dibawakan oleh Ale. Kepada Ale dipersilahkan. Tahapan sejarah perkembangan uang. 1. Tahap sebelum barter. 2. Tahap barter. 3. Tahap uang barang. 4. Tahap uang logam. 5. Tahap uang kertas. 6. Tahap uang giral. 7. Tahap uang elektronik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis uang yang akan dibawakan oleh Alia. Kepada Alia dipersilahkan. Jenis-jenis uang. Yang pertama adalah jenis uang berdasarkan lembaga resmi yang mengedarkan dan menerbitkan uang adalah uang kartal dan uang giral. Yang kedua, uang menurut alat dan bahan pembuatannya adalah uang logam dan uang kertas. Yang ketiga, uang menurut nilainya adalah uang penuh, full bodied money, dan uang tanda atau uang tidak bernilai penuh. Selanjutnya adalah uang berdasarkan negara pembuatnya, yaitu uang dalam negeri atau domestik, dan uang luar negeri. Dan yang terakhir, uang elektronik, yaitu uang elektronik berbasis chip, dan uang elektronik berbasis server. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai uang yang akan dibawakan oleh Alia. Kepada Alia dipersilahkan. Nilai-nilai uang. Nilai uang yang pertama adalah nilai intrinsik, yaitu nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Yang kedua adalah nilai nominal, nilai tetap yang tertera pada mata uang kertas maupun logam. Yang ketiga adalah nilai internal atau real, yaitu nilai uang ketika ditukar dengan barang atau jasa. Yang ketiga adalah nilai eksternal, yaitu nilai uang ketika ditukar dengan mata uang asing. Akan membahas mengenai fungsi-fungsi uang yang akan dibawakan oleh Alia. Kepada Alia dipersilahkan. Fungsi-fungsi uang ada dua, yaitu fungsi asli primer uang. Yang pertama adalah sebagai alat tukar atau medium of exchange. Yang kedua sebagai satuan hitung atau unit of account. Dan yang kedua adalah fungsi turunan. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang terakhir, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai adalah alat pembayaran yang tidak memakai uang kartal atau uang kertas dan uang logam. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kelemahan alat pembayaran non-tunai. Kelebihannya yaitu memberikan kemudahan penggunanya, lebih praktis karena tidak perlu membawa uang tunai, aman melakukan transaksi dalam nominal yang besar. Untuk kelemahannya, yaitu tidak dapat digunakan di semua toko, keterbatasan sinyal internet, terkadang membuat penggunanya lebih boros untuk mengeluarkan banyak uang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis alat pembayaran non-tunai. Jenis alat pembayaran non-tunai terbagi menjadi dua. Yang pertama berbasis kartu dan elektronik, yaitu yang pertama kartu kredit, yang kedua kartu debit, dan yang terakhir e-money. Untuk berbasis warkat, yaitu yang pertama cek, yang kedua billet giro, yang ketiga nota debat atau warkat debat, yang keempat nota kredit, yang kelima nota pemindah bukuan, dan yang terakhir kwitansi transfer. Jadi kesimpulannya adalah 3 peran utama Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Selain itu, ada alat pembayarannya ada dua, yaitu alat pembayaran tunai dan non-tunai. Alat pembayaran tunai merupakan uang kertas dan uang logam, sedangkan alat pembayaran non-tunai berupa kartu kredit dan kartu debit. Sekian penjelasan dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.